Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agung. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar dari Pentaho yang terdiri dari saya, Adam Bagaskara, yang kedua Hazarul Sutoto, yang ketiga Muhammad Darmayuda, yang keempat Reski Restandi, dan yang kelima Stephen Saleh. Oh iya, tambahan ke atas dulu. Untuk Hazarul Sutoto dan Reski Restandi itu sedang kerja Pak, shift 2. Jadi sedang berhalangan untuk hadir di acara ini. Ya, ke bawah boleh. Dan di sini ada daftar isi. Di bab 1 itu ada pendahuluan yang dimana di dalamnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Di bab kedua ada landasan teori yang berisi data warehouse dan ETL. Yang kedua, Pentaho Data Integration atau PDI. Di bab ketiga ada metode penelitian yang terdiri dari alat dan bahan. Yang kedua, proses implementasinya. Dan yang bab keempat ada penutup atau kesimpulan. Ya, boleh lanjut. Oke, di bab pertama di sini mungkin akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Stephen Saleh. Ya, di sini saya akan membacakan bab 1 yang dimana pendahuluan, yaitu isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Latar belakang, dalam pengelolaan data, proses transformasi dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan terstruktur sangat penting. Salah satu metode yang umum digunakan adalah ekstraksi data dari file CSV dan memasukkannya ke dalam database untuk keperluan analisis lebih lanjut. Untuk mendukung proses ini, digunakan Pentaho Data Integration atau PDI yang memungkinkan otomatisasi proses ekstrak, transform, dan load dari CSV ke berbagai tujuan seperti Excel dan database MySQL. Kemudian yang B ada rumusan masalahnya, yang dimana itu ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengonversi dan menyimpan data CSV ke dalam format Excel. Dan yang kedua, bagaimana cara memasukkan data CSV ke dalam database menggunakan Pentaho. Dan kemudian yang C ada 3 tujuannya. Yang pertama, memahami cara membaca data dari file CSV menggunakan Pentaho. Yang kedua, mengonversi data CSV menjadi format Excel untuk kebutuhan penyimpanan dan analisis. Kemudian yang ketiga, ada menginput data CSV ke dalam database MySQL secara otomatis. Kemudian bab 2 akan dibacakan oleh... Ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bab kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama, data warehouse dan ETL. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang digunakan untuk analisis bisnis. Proses ETL atau extract, transform, dan load memungkinkan data dari berbagai sumber diolah dan dimasukkan ke dalam data warehouse atau database operasional. Yang B, ada Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho Data Integration adalah alat yang digunakan untuk mengelola proses ETL dengan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam mentransformasikan dan memindahkan data. Ya, mungkin di sini di bab ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Darmayuda. Ya, terima kasih Adam Bagaskara. Di sini masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, di mana ada alat dan bahan, kemudian proses implementasinya. Nah, alat yang digunakan untuk proses ETL ini kita menggunakan Pentaho yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, apa itu Pentaho, dan kemudian alat yang kedua yang digunakan MySQL secara database-nya, dan yang ketiga Microsoft Excel untuk file CSV. Nah, masuk ke proses implementasi. Jadi untuk teman-teman di tugas ini atau dalam project ini kita menggunakan tools
Pentaho. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di halaman resminya yaitu pentaho.com, dan kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk mendownload MySQL connection-nya ya. Nah, ini nanti MySQL ini bakalan ditaruh di folder yang ada di Pentaho. Jadi untuk data Pentaho-nya itu bersifatnya ZIP. Nah, terus kita ekstrak dulu nih ZIP ini, dan kemudian isinya nanti ada data integration. Untuk MySQL connection-nya dimasukkan ke folder lib. Nah, di sini banyak folder-folder jar. Nah, ini saya sudah masukkannya yang MySQL connector-nya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Kalau toolsnya sudah diinstal semua, kita buka Pentaho-nya, yaitu ada di data integration yang tadi. Nah, terus teman-teman bisa lihat file yang bernama spawn.bat. Nah, ini teman-teman buka aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat ya kemarin. Untuk langkah pertama, ini teman-teman masuk ke desain. Nah, di desain sini banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Kita masuk ke input. Kita buka bikin baru. Di sini kita kasih nama untuk transform ini. Coba. Oke. Nah, langkah pertamanya itu kita drag atau cari input CSV file input. Kita drag ke sini. Nah, kemudian file ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Di sini kita pilih file CSV yang kita sudah punya. Misalnya di sini file CSV saya taruh di dokumen. Nah, saya mempunyai file mahasiswa.csv. Nah, ini file ini saya pilih, dan kemudian untuk delimiternya teman-teman itu sesuaikan dengan Excel teman-teman. Kalau misalnya Excel teman-temannya itu titik koma, ya pakai titik koma. Kalau misalnya pakai koma, ya pakai koma. Terus kemudian kita get field. Kita oke saja. Nah, di sini bakalan kelihatan kolom-kolom yang ada di file CSV. Nah, ini kan ada kolom NIM, nama, jurusan, tahun masuk, semester, dan IPK. Untuk lebih detailnya, teman-teman apakah memastikan ini benar filenya, teman-teman klik review. Klik OK. Nah, ini data-datanya. Berarti dengan begini, data ini sudah benar. Kita klik OK. Terus kemudian kita cari. Di sini kita akan mencoba untuk CSV ini kita ekstrak, kita load ke Excel. Kita cari di bagian output, kita cari Microsoft Excel Writer. Di sini taruh. Oke, terus kemudian kursornya kita arahkan ke CSV input dan pilih bagian ini ke Excel. Dan kemudian di Excel klik 2 kali. Kita namain di sini coba. Atau teman-teman bisa browse untuk naruh file Excel-nya di mana. Misalnya saya taruh di dokumen lagi. Ini filenya kita namain coba. Untuk tipenya pilih SLSX. Nah, kita save. Dan untuk ininya kita pilih yang 2007.
Kemudian kita oke. Nah, sampai di sini sebenarnya ini sudah bisa kita mencoba proses ETL di sini, ekstrak, terus kemudian transform dan load. Kita coba, kita running. Nah, untuk ini kita save dulu file ini. Misalnya di sini coba ya, kita save. Nah, jika seperti ini, artinya ini datanya sudah ada, sudah berhasil kita ekstrak dari CSV ke Excel. Datanya tadi kan kita ditaruh di dokumen. Kita lihat ada di sini. Nah, ini dia. Nah, terus kemudian di sini untuk teman-teman di sini kan ada nih kolomnya itu ada NIM, nama, jurusan, tahun masuk, semester dan IPK. Nah, teman-teman pengen mengambil nama, NIM, jurusan, sama tahun masuk saja, semester dan IPK-nya teman-teman tidak ingin dimasukkan. Teman-teman bisa pilih di transform, terus kemudian select value. Select value kita drag, dan kemudian ini kita delete dulu. Nah, untuk CSV-nya kita ke select value. Nah, di bagian select value ini kita pilih. Kita masukkan dulu kolom-kolom yang ada di file CSV itu dengan mengklik get field to select. Dan di bagian remove, ini kita pilih kolom apa saja yang ingin di remove. Ini misalnya saya semester dan IPK. Setelah itu klik OK, dan kemudian dari select value ini kita masukkan ke Excel. Nah, setelah itu misalnya kita cek dulu. Oke. Terus kita running. Nah, ini sudah berhasil. Yang kita ekstrak ke Excel ini hanya ada NIM, nama, jurusan, dan tahun. Kita sudah berhasil nih dari CSV ke Excel. Nah, sekarang kita coba untuk dari CSV ini kita ke database. Untuk itu, teman-teman harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya coba nyalakan Excel-nya. Oke, sudah berhasil. Dan coba di sini kita buka ke PHP My Admin. Bentar ya teman-teman, udah lama nih. Sabar ya teman-teman, diragukan aja yang apa kalian dengar. Mungkin di bagian ini akan saya cepatkan aja, langsung ke intinya nanti. Ini saya menggunakan PHP My Admin. Nah, di sini saya sudah membuat nih database mahasiswa/db, dan kemudian di sini ada tabel yaitu MAS/unggul. Untuk struktur di sini, ini kita harus samakan dengan nama kolom yang ada di file CSV ini, yang ada di sini. Kita harus sama nih, ya, ada yang kolomnya ini harus sama seperti
database yang ada di sini. Nah, setelah ini semua sudah dibuat, kemudian langkah selanjutnya ini kita harus konekkan dulu ke database. Caranya masuk ke view, di sini kan ada database connection. Kita klik 2 kali dan kemudian kita cari database yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita menggunakan MySQL. Misalnya di sini saya kasih nama untuk connectionnya mahasiswa Seskon. Untuk localhostnya kita isi localhost. Untuk hostname ya, maksudnya localhost. Terus DB name-nya ini yang tadi mahasiswa/db. Mahasiswa/db. Untuk username-nya root. Nah, setelah kita sudah masukkan semua di bagian setting ini, kita tes apakah koneksi ini tersambung ke database. Jika udah ada keterangan successful, artinya koneksi ini sudah berhasil. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, ini kita oke saja. Setelah itu kita cari di sini output untuk ke database. Kita pilih tabel output di sini dan kemudian kita select CSV dan kemudian kita drag ke database. Ini kita distribute aja. Nah, untuk di sini kita koneksinya sudah benar ya. Ini step 9-nya kita namain coba. Oke. Sip. Oh ya, jangan lupa di sini target tabelnya kita pilih. Tabelnya itu seperti tadi, mahasiswa Sesunggul. Oke, nah setelah semuanya sudah oke, kita run. Yes. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Datanya sudah masuk ke database, kita bisa cek database di sini, kita refresh. Nah, ini dia, datanya sudah masuk. Budi Santoso, akuntansi. Nah, ini sama seperti sini. Mungkin implementasi dari proses ETL menggunakan Pentaho sekian dari saya. Untuk selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh Adam Bagaskara. Kepada Adam, saya persilakan. Ya, mungkin seperti itu cara pengimplementasian terhadap Pentaho-nya ya. Selanjutnya di sini ada bab 4, penutup dan kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Pentaho Data Integration sangat membantu dalam proses integrasi data dari CSV ke Excel maupun ke database. Kesalahan umum yang muncul dapat diatasi dengan penyesuaian nama kolom dan format data. Ya, mungkin seperti itu saja hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.